Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada tetap senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ataupun mengajarkan materi advance, yaitu melanjutkan yang sebelumnya, Forex atau Foreign Exchange, di mana accounting for foreign exchange. Di kesempatan kali ini, saya akan langsung membahas ke problem aja, yaitu problem 5 untuk pendahuluan, mulai dari pengertian teoritisnya, dan problem 4 sudah ada di video saya yang sebelumnya. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, saya langsung masuk aja ya. Dimana di problem 5 ini, PT Negeri Tawa adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, melakukan jual beli barang lintas negara, sehingga transaksi pembelian dan penjualannya menggunakan mata uang asing. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Foreign exchange artinya menggunakan mata uang asing dalam transaksinya. Jadi bisa aja ketika kita ekspor atau impor tapi tetap menggunakan rupiah. Itu bisa aja. Nah, kalau menggunakan mata uang rupiah itu tidak bisa dikategorikan sebagai foreign exchange. Kenapa nggak bisa? Karena tidak memakai mata uang asing, tapi mata uang yang dipakai hanya rupiah. Ya, jadi sangat penting. Accounting for foreign exchange penekanannya adalah penggunaan mata uang asing. Lalu PT Negeri Tawa menggunakan metode periodic system. Nah, ya. Akhir periode pembukuannya 30 Juni. Jadi teman-teman kita ingat bahwa akhir periodenya adalah tanggal 30 Juni ya. Oke, baik kita mulai ya bahwa dibuatlah jurnal transaksi, jurnal penyesuaian dan jurnal penyelesaian yang dibutuhkan dari transaksi di atas. Dia nggak ada lingkupnya, nggak ada batasnya. Apakah selama 30 Juni aja atau sampai kapan? Kalau nggak ada batasnya berarti sampai semua transaksi ini dituntaskan pembayarannya. Ya, sampai semua transaksi ini dilunasi pembayarannya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dibatasi, misalnya hingga 31 Desember saja atau sampai 30 Juni, maka transaksi yang lewat dari 30 Juni, teman-teman gak usah bikin jurnalnya. Nah, kalau ini kan dia nggak batasi, tidak ada periodenya. Jadi, teman-teman tetap membuat ya keseluruhan sampai tuntas ya. Baik, saya mulai yang pertama. PT Panda yang berada di Jepang membeli kain dari PT Negeri Tawa sebanyak 200 unit dengan harga 250 yen per unitnya. PT Negeri Tawa menerima pembayaran 12 April, berarti nanti ya. Setelah transaksi ini, PT Negeri Tawa melakukan forward kontrak. Nah, kita melakukan forward dengan rate sebesar Rp109. Nah, teman-teman gak usah bingung. Jadi, yang pertama, kita harus tahu posisi kita menjual atau membeli. Nah, di sini kan dibilangnya membeli kain. Tapi kita harus ingat, yang beli siapa? Panda. Panda beli dari Negeri Tawa. Perusahaan kita adalah Negeri Tawa. Ketika orang lain beli di perusahaan kita, maka posisinya kita adalah penjual ya. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat membeli ini. Kamu lihat subjeknya ya. Yang beli siapa dan yang dibelinya siapa. Nah, maka kita di posisi ini Negeri Tawa sebagai penjual. Jurnalnya seperti biasa ya. Account receivable pada sales ya. Yang pertama kita pakai nilai spot rate-nya teman-teman. Ini 200 unit. Teman-teman kaliin harganya 250 yen. Kaliin kursnya 13 Maret itu 115 ya. Nih 115. Teman-teman bisa lihat di rumusnya ya. Maka teman-teman dapat angkanya 5.750.000. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa melihat kita bikin forward kontraknya ya. Kan melakukan forward kontrak dengan rate sebesar 109. Maka di sini teman-teman ketika kita melakukan forward kontrak kan di sini account receivable, maka yang akan kita dapatkan adalah ketika forward adalah rupiah. Kenapa? Karena yen yang akan kita dapatkan itu akan kita belikan ke dealer atau ke exchange dealer untuk kita tukarkan dengan rupiah sesuai dengan nilai yang kita sepakati. Maka kita catatnya di sini piutang rupiah ya. Rupiah receivable from exchange dealer. Teman-teman nanti ujian boleh disingkat aja kayak gini. LP receivable from ED, from exchange dealer. Nah, kita punya kewajiban. Kita perlu kasih apa? Yen-nya. Jadi waktu kita jual barang, kan kita terima yen dari Jepang. Nah, yen-nya itu kita kasih ke dealer. Karena kita kasih yen, dealer akan kasih ke kita rupiah. Maka kita menuliskan kewajiban kita. Foreign currency payable to exchange dealer. Nah, teman-teman gak usah bingung angkanya. 200 unit kali 250
Ini harga per unitnya. Nah, di sini teman-teman kita pakai rate dari forward ya. Kita kaliin dengan 109 ya. Nih angka 109. Teman-teman akan dapat hasilnya 5.450.000 ya. Nah, berikutnya PT Negeri Tawa menerima pembayaran pada tanggal 12 April 2019. Nah, di sini teman-teman, 12 April kita menerima pembayaran. Maka, sebelum kita terima pembayaran, kita mesti apa? Adjust dulu ya. Adjust dulu piutang usaha kita. Nah, ini saya ada typo ya, teman-teman. Nah, ya. Kita adjust dulu ya, teman-teman, bahwa teman-teman boleh lihat nih di tanggal 12 April yen kita itu hanya 112 ya, teman-teman. Sedangkan sebelumnya 115. Berarti kita hitung selisihnya ya, teman-teman. 115 ke 112. Turun atau naik? Mengalami penurunan. Ketika kita ekspor, lalu nilai tukar mata uang asingnya atau nilai tukar falas mengalami penurunan, berarti uang yang kita terima dalam bentuk rupiah akan semakin sedikit ya. Maka teman-teman caranya seperti ini. 250 teman-teman kali 200, tahu ya. 250 harga per unit, 200 total unitnya. Teman-teman selisihin nih. 112 dikurang 115. Hasilnya kan pasti negatif, minus 3. Nah, di jurnal kan nggak mungkin ya teman-teman angka jurnal kita itu negatif. Maka di rumus ini saya tambahin negatif. Nah, tapi di sini kita tahu kalau ini negatif, untuk account receivable maka kita mengakuinya sebagai loss ya. Transaction loss pada account receivable. Jadi teman-teman tahu ya angkanya 112 diselisihin dengan 115. Valuta asingnya turun. Posisinya kita menjual, kita ekspor. Berarti kita mengalami kerugian karena nilai piutang akan menurun. Atau teman-teman boleh lihat gampangnya. Ini kan minus nih kalau saya nggak pakai. Kalau teman-teman hitung manual tanpa rumus Excel kan nggak ada lambang minus. Maka hasilnya teman-teman pasti dapatnya minus kan. Nah, kalau minus artinya account receivable kita minus. Kalau account receivable minus, hal itu menunjukkan bahwa account receivable dikredit. Ketika dikredit, maka debitnya adalah transaction loss senilai 150.000 ya. Nah, teman-teman kita juga akan adjust juga ya. Apa yang akan kita adjust yaitu forward rate kita. Jadi kalau forward kontrak pada tanggal pelunasan, kita akan adjust dengan spot rate ya. Hanya pada tanggal pelunasan. Kalau akhir periode enggak, forward rate di-adjust dengan forward rate juga. Tapi kalau pada saat pelunasan, seperti yang ada di pendahuluan, saat pelunasan, mau forward kontrak sekalipun, dia tetap memakai spot rate. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, bahwa rate-nya di tanggal 12 April ini 112. Sedangkan sebelumnya rate kita ini 19, teman-teman. Kita selisihin ya. 112 dikurang 19, kaliin 200 unit, kaliin harganya 250. Nah, teman-teman, di sini kenapa kita mengalami loss padahal positif? Karena gini, teman-teman. Kalau nilai kursnya kita bandingin ya dari nilai kurs forward. Forward ini kan 19. Naik menjadi 112. Di posisi ini kita lihat ya posisinya yaitu FC payable. Kita harus kasih FC payable itu menjadi nilainya lebih tinggi. Kenapa jadi lebih mahal? Karena kursnya naik dari yang tadinya 19 menjadi 112. Gitu. Jadi kita bikin dulu penyesuaiannya ya teman-teman. Maka karena kursnya naik, kita punya hutang, kita akan mengakuinya sebagai kerugian juga. Seperti itu ya, mungkin secara sederhananya seperti itu. Nah, berikut ya teman-teman, kita akan terima pembayaran dari si Jepang. Kita akan terima pembayaran dari PT Panda, sehingga kita terima mata uang asing. Kita terima yennya ya. Kita jurnal adalah investment in foreign currency. Investment in foreign currency yaitu uang yang kita terima dari si Jepang. Karena kita terima uang, kita hapuskan piutang usaha kita. Kita hapuskan account receivable. Gitu ya teman-teman ya, account receivable kita. Sejumlah berapa? 5.600.000. Teman-teman dapat dari mana? Teman-teman langsung kaliin aja. 200 kali 250 kaliin spot rate pembayarannya 112. Atau teman-teman bisa dapat angkanya nih dari sini. Ini account receivable, lalu ada account receivable lagi di sini ya teman-teman. Berarti bersifat negatif. Nah, tuh lihat hasilnya sama ya teman-teman. Nah,
Berarti kalau sama hasil teman-teman pasti udah benar. Nah, yang berikut ya, kita akan menghitung menjurnal untuk transaksi forwardnya. Jadi, kita kan udah terima mata uang yen-nya ya, investment in foreign currency-nya. Investment ini akan kita berikan ke dealer untuk ditukar dengan rupiah. Maka investment in FC kita masukkan ke kredit. Kenapa kredit? Kita serahkan ke dealer. Karena kita serahkan ke dealer, maka berarti kita udah nggak punya hutang apa-apa dong. Kita hapuskan payable kita, FC payable to exchange dealer. Sebelumnya kan kita udah catat nih, FC payable di kredit, ya kan teman-teman. Nah, kita hapuskan, karena kita udah kasih investment, kita hapuskan utang kita ke dealer. Nah, karena kita udah kasih yen, kita akan terima rupiah. Maka kita akan catat cash. Akibat dari mana? Kita terima rupiah dari yen yang kita kasih ke dealer, ya. Karena kita udah terima uang, kita nggak boleh dong catat piutang. Ini kan ada piutang ya, rupiah receivable from ED. Kita udah terima cash, maka kita hapus piutang itu. Kita kreditkan rupiah receivable from ED. Nah, di sini teman-teman, cara sederhana, angka yang ini teman-teman lihat ya, angka ini nggak boleh berubah. Dia harus sama persis. Jadi kalau kita balik nih ya teman-teman, lihatlah teman-teman angkanya. 5450 ya, rupiah receivable. Kalau FC payable-nya juga tetap uang yang kita masukin adalah cash-nya sebesar 5.450. Nah, angka inilah yang harus sama, teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa waktu kita cetak forward contract kita harus adjust juga sih transaction loss-nya memakai spot rate. Karena ini teman-teman, kita akan mendapat investment in FC-nya yang juga mengalami perubahan. Investment in FC ini kan kita pakai harga spot rate yang terbaru pada saat dia bayar ya. Spot rate tanggal 12 April. Nah, pasangannya adalah ketika kita serahin investment in FC, berarti kita menghapuskan kewajiban kita. Betul nggak? Kita hapuskan FC payable to ED. Makanya FC payable to ED teman-teman boleh lihat di rumusnya nih, E5 tambah E10. Teman-teman lihat nih 5450 ditambahkan dengan 100.000. Intinya adalah kalau perhitungan teman-teman tepat dan benar, angka ini harus balance. FC payable pada investment in FC. Jadi pembayaran yang kita terima dari si Jepang 5.600.000 kita kasih ke dealer. Ya, kita kasih ke dealer sepenuhnya. Maka kita kreditkan investment in FC, kita hapuskan utang kita supaya balance ya pasti sama dong 5.600.000. Nah, apa gunanya forward? Forward artinya nilai kita stabil sesuai dengan yang kita terima. Nah, di sini teman-teman kita akan menerima rupiah sebesar 5.450. Maka benar, ketika kita merealisasikannya, cash yang kita terima adalah 5450 ya, sesuai dengan perjanjian. Dan rupiah receivable from ED-nya juga benar ya, 5450 dari yang ini. Kenapa? Karena kita udah keep, nilai kita sepakat, rupiah receivable-nya 5450. Jadi teman-teman boleh lihat, kalau ini account receivable, maka yang kita keep adalah rupiah receivable dengan receivable. Yang bisa mengalami perubahan hanyalah FC payable-nya aja ya. Jadi FC payable-nya nggak saya hijauin, karena dia bisa mengalami perubahan ya. Dari 5450 menjadi 5.600.000. Makanya kita perlu jurnal yang ini ya. Oke, baik ya teman-teman ya. Itu untuk yang transaksi 12 April. Berikutnya transaksi tanggal 15 Mei. PT Energi Tawa membeli bahan pembuatan kain berupa benang sebesar 3.500 euro. PT Energi Tawa akan melunasi transaksi tersebut pada tanggal 19 Juni. Karena dia nggak dibilang apa-apa, kita asumsikan transaksi ini tanpa forward kontrak ya teman-teman ya. Maka teman-teman tinggal kaliin aja 3.500 euro kaliin dengan spot rate-nya ya. Spot rate di tanggal 15 Mei, euronya 16.687. Nih ya, 16.687 di 15 Mei. Jadi 3.500 kaliin 16.687. Teman-teman akan dapat hasilnya 54.404.500 ya. Nah, kita berikutnya kita akan melihat pelunasannya di tanggal 19 Juni. Ingat, sebelum pelunasan kita harus adjust dulu ya hutang kita ini. Di tanggal
19 Juni teman-teman, lihat 19 Juni. Kursnya menjadi 16778. 16788 nih ya, seperti pada kursor saya, 16788. Teman-teman bisa melihat, tadinya kita hanya bayar 16.600 sekian. Sekarang 16.700. Jadinya mengalami kenaikan. Posisi kita hutang. Kalau valuta asing nilainya naik, kita ngutang, berarti yang kita bayar nominalnya pasti lebih besar ya. Karena lebih besar teman-teman, maka accounts payable kita akan bertambah di kredit. Ketika accounts payable bertambah, maka kita akan mengakuinya sebagai kerugian. Kita akan catat transaction loss pada accounts payable ya. Di sini teman-teman tinggal selisihin aja ya. 16.788 teman-teman kurangi dengan 16.687 rupiah. Selisihnya ya, 16.788 dikurangi 16.687. Baru habis itu teman-teman kaliin 3.500 euro. Teman-teman akan dapat angkanya 353.500 rupiah. Nah, berikutnya pelunasan ya teman-teman, accounts payable pada cash. Nah, di sini teman-teman boleh pakai cara gini. Accounts payable kita kan 3.500, kita akan pakai kurs waktu kita bayar. Jadi bisa 3.500 teman-teman kalihin dengan 16.788. Atau bisa juga kita hitung dari accounts payable-nya aja. Ini accounts payable kita. Lalu tadi ada transaction loss, maka payable bertambah ya. Nah, coba kita jumlahin. Pasti hasilnya sama. Nah, kalau hitungan teman-teman benar, hasilnya sama. Mau teman-teman jumlahin atau mau pakai cara yang seperti ini. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 20 Juni. Yaitu PT Negeri Tawa membeli 160 unit kain dari Amerika dengan harga 28 US dollar per unitnya ya. Di mana transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 31 Agustus 2019. Atas transaksi ini dilakukan forward kontrak dengan rate sebesar 13.893. Oke, baik ya. Jadi kita membeli. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita catat jurnalnya purchase pada accounts payable. Jadi 160 unit, 160 kita kaliin dengan harganya 28 per unitnya. Kaliin kursnya di 20 Juni. 20 Juni itu 13.660 ya. Jadi kita kalikan dengan 13.660. Kita akan dapat angkanya 61.196.800 ya teman-teman. Nah, purchase pada accounts payable. Berarti di sini kita berhutang ya. Kita ada accounts payable. Nah, ketika kita melakukan forward, maka kita akan kasih rupiah ke dealer supaya apa? Kita dapat US dollar. US dollar itulah yang akan kita bayarkan ke klien. Yang akan kita bayarkan ke supplier ya. Jadi dalam hal ini kita punya hutang berupa rupiah. Kenapa? Kita akan kasih dong. Ingat kalau payable maka di sini rupiah payable. Kalau account receivable maka seperti tadi. Mudahnya gitu ya teman-teman. Kalau ini account receivable, ini rupiah receivable. Karena ini accounts payable, nih. Karena ini accounts payable, ini rupiah payable. Mudahnya kayak gitu. Kenapa? Kita akan kasih rupiah ke dealer. Dealer akan kasih ke kita US dollar atau foreign currency. Maka kita akan catat kewajiban kita, utang kita rupiah payable to ED, dan kita akan menerima gantinya dari dealer. Kita catat foreign currency receivable from ED ya. Karena payable maka angka inilah yang akan kita keep. Ya. Nah, teman-teman bakal dapat angkanya dari 160 unit kaliin harganya per unit 28 US dollar ya. Teman-teman kaliin dengan 20 Juni spot rate-nya karena forward kontrak kita pakai forward rate 13.893 seperti pada rumusnya ya. Nah, berikutnya teman-teman ingat dibilangnya akhir periode pembukuannya 30 Juni. Jadi jangan lupa teman-teman, di sini bukan 31 Desember, tapi 30 Juni. 30 Juni kita mesti adjust ya, karena kan kita menutup pembukuan kita ya. Kita akan lihat kursnya teman-teman, kurs 30 Juni itu 13.600. Dimana sebelumnya tanggal 19 13.667. Artinya ada penurunan. Kalau kita berhutang dan kurs valuta asing turun,
Berarti yang perlu kita bayar menjadi lebih rendah dong, karena kan kursnya turun. Nah, itu akan menguntungkan kita. Maka kita akan catatnya accounts payable pada transaction gain. Angkanya dari mana teman-teman? Kita tinggal selisihin aja ya. 13.600 kita kurangi dengan 13, kita kurangi dengan transaksi tanggal 20 Juni yaitu 13.660 ya. Jadi 13.600 dikurangi 13.660 berarti selisihnya Rp60 kaliin 160 kaliin 28. Teman-teman akan dapat hasilnya 268.800 ya. Kenapa gen? Karena hutang kita menjadi lebih rendah ya, akibat kurs valuta asingnya turun. Nah, sebagai gantinya FC receivable kita juga akan mengalami penurunan ya. Jadi kalau ini accounts payable, di sini FC receivable kita juga akan turun ya. Nah, di 30 Juni teman-teman, kita bandingin ya bukan dengan spot rate tapi dengan forward ya. Karena ini bukan saat pelunasan. Jadi kalau akhir periode forward tetap dengan forward ya. Jadi ini contoh soal yang baik ya, berbeda dengan problem sebelumnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat forward kita sebelumnya 13.893. Sekarang 13.455. Artinya ada penurunan. Nah, forward yang kita penurunan berarti kita akan mendapat foreign currency dari si dealer akan lebih kecil. Ya dong, karena yang kita bayar tetap 62.240.640. Nah, karena itulah kita akan catat di sini. Karena dia pengalami ya teman-teman ya. Dari 13.893 saya salah. Nah, di sini ya. Dari 13.893 ke 13.600, artinya lebih kecil. FC receivable kita, piutang kita lebih kecil. Kalau menjadi lebih kecil, maka piutang akan menjadi di sisi kredit ya. Karena piutang kita lebih kecil, yang kita adjust FC receivable-nya. Karena itulah, karena lebih kecil kita akan mengakui yang namanya transaction loss ya. Teman-teman bisa lihat angkanya dari 13.455 dikurangi 13.893 kali 160 kali 28. Teman-teman akan dapat hasilnya 1962240 ya. Nah, baik, berikutnya 31 Agustus ya. Nah, di 31 Agustus teman-teman, kita harus adjust lagi saat pelunasan dibandingkan dengan kurs pada saat akhir periode. Jadi kita bandingkan spot rate 30 Juni dengan 31 Agustus ya. Di 30 Juni 13.600, 31 Agustus 13.570. Artinya dari 30 Juni ke 31 Agustus ada penurunan ya dong, ada penurunan valuta asing, nilai kurs valuta asing. Sehingga hutang kita menjadi lebih sedikit dibandingkan 30 Juni. Kita akan kurangkan accounts payable pada transaction gain ya. Kenapa? Karena kursnya turun dari 13.600 menjadi 13.570. Jadi teman-teman di sini saya pakainya ada minusnya ya. Minus tujuannya apa? Biar kita tahu kalau minus artinya hutang kita berkurang. Kalau hutang kita berkurang, accounts payable di sisi debit. 13.570 dikurangi kurs sebelumnya 30 Juni. Tadi kan kita udah adjust ke 30 Juni ya. Dikurangi 13.600 kali 160 kali 28. Maka kita akan dapat angkanya 134.400. Nah, pada saat pelunasan kita akan adjust juga forward kita. Dari forward rate 30 Juni kita akan adjust ke 31 Agustus. Kalau pelunasan yang dipakai hanya spot rate saja. Andaikan dikasih tahu forward rate itu hanya untuk mengecoh. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau pelunasan yang dipakai hanya spot rate sekalipun forward kontrak. Kalau ada forward rate itu hanya untuk pengecoh. Maka di sini teman-teman yang kita adjust adalah receivable kita. Dari 13.455 posisi di 30 Juni ke 13.570 itu ada peningkatan. Maka piutang kita akan lebih banyak. Maka piutang kita akan didebit FC receivable from ED pada transaction gain. Angkanya teman-teman tinggal selisihin ya. 13.570 di 31 Agustus, spot rate 31 dikurangi forward 30 Juni. Yang terakhir kita adjust. Dikurangi 13.455
kali 160 kali 2, 8. Teman-teman akan dapat angkanya 515.200 rupiah. Nah, berikutnya teman-teman, maka kita akan kasih rupiah ke dealer, kita akan kasih cash ke dealer. Maka uang kita akan berkurang di kredit. Ketika kita kasih cash ke dealer, kita akan terima mata uang asing. Maka kita akan catat yang namanya investment. Kenapa? Dealer akan kasih kita investment in foreign currency ya. Kita kasih cash, dealer kasih kita US dollar. Karena kita kasih cash, berarti kita udah nggak punya hutang lagi dong. Kan kita udah kasih cash ya. Kita udah kasih cash, maka kita hapuskan rupiah payable. Dan karena kita kasih cash, dealer kasih kita US dollar, kita catat investment in FC, kita hapuskan piutangnya dari di dealer, FC receivable from ED. Nah, rupiah payable ini mencerminkan cash yang perlu kita bayar. Jadi teman-teman boleh lihat, angka cash yang kita bayar tidak mengalami perubahan. Dan dia sama dengan angka rupiah payable ini. Angka rupiah payable juga tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, yang saya warnain ini artinya tidak mengalami perubahan ya, teman-teman. Yang mengalami perubahan adalah investment in FC yang kita dapatkan, karena kan berdasarkan kurs yang terbaru ya. Dimana FC receivable from ED-nya teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat dari rumusnya ya, teman-teman. Jadi sebelumnya di 20 Juni kita catat 62240460. Lalu di sini ada loss, jadi kita kurangi 1962240. Kita tambahkan dengan 515200. Atau teman-teman bisa pakai cara perkaliannya. Jadi 160 unit ya, teman-teman. Kaliin harganya 28, teman-teman kaliin kurs 31 Agustus 13.570. Nih, teman-teman lihat di sini ya. Nih. Tuh, teman-teman boleh lihat, pakai rumus perkalian atau menelusuri dari akun-akun jurnal, hasilnya tetap sama. 60.793.600 ya. Ini cuma beda rumusnya aja. Nah, inilah yang ingin saya tunjukkan. Jadi teman-teman bebas. Nah, kita dapat ya US dollarnya, kita dapat investment in FC, maka kita akan bayarkan hutang kita. Kita akan hapuskan utang dagang, accounts payable. Karena kita serahkan US dollar, maka kita hapuskan investment kita, investment in foreign currency, senilai 60.793.600 ya. Oke, baik ya teman-teman. Jadi inilah accounts payable-nya. Accounts payable-nya teman-teman boleh lihat harus sama dengan angka investment in FC. Lalu teman-teman bisa telusuri juga ya. Nih, ada 61.196.800. Ada gain, maka kita kurangi 268.800, tambahin 134.400. Pokoknya ujung-ujungnya accounts payable harus sama dengan FC receivable angkanya ya. Kalau angkanya sudah sama, berarti jawaban teman-teman sudah benar. Oke, baik ya teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai problem 5. Silakan teman-teman mempelajarinya dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, teman-teman boleh tanyakan ke saya. Oke, baik ya, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam, semoga teman-teman tetap sehat selalu.